Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidas suhur, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan pemirsa Mulla Channel dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada sahabatnya bahwa pada masa Bani Israel ada seorang hamba Allah yang berjihad di jalan Allah dengan mempersenjatai dirinya selama 1000 bulan, tidak pernah berhenti sebentar pun. Para sahabat kagum, takjub terhadap perbuatan orang itu. Yakoidi nulema kadaki tegani idi ma yonre nare kumakoi. Maka turunlah surah Al-Qadar. Di dalam surah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Makna ayat ini, yang pertama, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada umur 1000 bulan. Jadi kalau kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, beribadah di malam itu, lalu turun Lailatul Qadar, maka lebih baik nilainya daripada berumur 1000 bulan. Begitu banyaknya pahala yang didapatkan. Apalagi kalau kita mendapatkan berulang kali. Belum lagi ketika kita beribadah di Madinah, beribadah di kota Makkah. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapakah manusia yang paling baik itu? Rasulullah menjawab, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Lama hidup di dunia ini tetapi amalnya baik. Selalu membaca ayat suci Al-Quran, rajin melakukan sholat, melakukan ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya orang yang seperti ini mendapatkan Lailatul Qadar, maka sungguh orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, makna ayat ini, beramal atau melakukan amal soleh pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada melakukan ibadah selain daripada malam Al-Qadar. Jadi kualitas ketika kita beribadah di malam Al-Qadar jauh lebih baik dibandingkan dengan beribadah pada malam yang lain. Karena itu ketika 10 terakhir bulan suci Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin bersemangat beribadah. Karena di malam itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Rasulullah tidak menjelaskan kapan turunnya Lailatul Qadar. Hanya Rasulullah memerintahkan supaya kita menjaga, kita memperhatikan, beribadah atau mencari
di malam ganjil 10 terakhir itu. Jadi malam ke-21, malam 23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Kaum muslimin dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Qadar, kalau kita mau menghitung hurufnya, jumlahnya 9. Lailatul Qadar dalam Al-Quran terulang sebanyak 3 kali. Hanya ditemukan di dalam surah Al-Qadar. Berarti 9 kali 3, 27. Itulah sebabnya ada ulama yang mengatakan bahwa turunnya Lailatul Qadar yaitu pada malam ke-27. Ada lagi yang berpendapat bahwa kalimat yang ada di surah Al-Qadar jumlahnya 30. Kalimat ke-27 salamun hiya. Karena itu ada yang mengatakan bahwa turunnya Lailatul Qadar adalah pada malam ke-27. Tapi Rasulullah sekali lagi tidak menjelaskan kapan turunnya yang namanya Lailatul Qadar. Mengapa tidak dijelaskan, tidak diberitahukan, supaya kita semakin bersemangat beribadah pada malam terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian makna lain daripada Lailatul Qadari khairum min alfi syahr adalah Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadari di dalamnya. Jadi malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan kalau 1000 bulan itu tidak ada Lailatul Qadarinya. Jadi luar biasa ketika kita beribadah di malam ini, di malam turunnya Lailatul Qadar. Kalau Rasulullah bersemangat beribadah bukan berarti pernah kendor, tetapi 10 malam terakhir Rasulullah betul-betul bersemangat beribadah. Kemudian yang keempat, makna daripada ayat ini, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Di dalam kitab dijelaskan dan juga termasuk asbabul nusulnya ayat ini bahwa pada masa Bani Israel ada yang beribadah kepada Allah di malam hari sampai di subuh hari. Jadi beribadah malamnya sampai subuh hari, kemudian di siang harinya dipergunakan untuk berjihad di jalan Allah. Dia lakukan itu selama 1000 bulan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi bahwa melaksanakan ibadah di malam Al-Qadar, maka kita akan mendapatkan pahala atau lebih baik yang kita dapatkan daripada orang yang beribadah tadi 1000 bulan. Tidak tidur sampai pagi kemudian siangnya berjihad di jalan Allah, lebih baik kita dapatkan ketika kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima, makna ayat Lailatul Qadar khairum min alfi syahr adalah Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kerajaan oleh Allah selama 500 bulan. Demikian juga Zulkarnain diberikan kerajaan oleh Allah selama 500 bulan. Berarti kalau dijumlah kedua orang ini diberikan kerajaan oleh Allah 1000 bulan. Ternyata melakukan amal ibadah pada malam Al-Qadar jauh lebih baik
dibandingkan dengan Nabi Sulaiman dengan Zulkarnain yang melakukan ibadah. Mengapa? Salah satu di antaranya karena pada malam itu turun malaikat. Di dalam Al-Quran dikatakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Para malaikat dan Jibril turun pada malam itu dengan izin Tuhannya. Begitu banyaknya malaikat yang turun pada malam Al-Qadar, aksaru min adadil khasa, lebih banyak hitungannya daripada kerikil yang ada di muka bumi, batu-batu yang kecil itu. Coba-coba kalau kita mampu hitung kerikil yang ada di muka bumi, lebih banyak malaikat daripada itu. Kaum muslimin dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa yang saya amalkan, apa yang saya baca menjelang datangnya Lailatul Qadar?" Rasulullah SAW mengatakan, baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian kita memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran, memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, dan memperbanyak zikir-zikir yang lain. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga 10 malam terakhir maksimal beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga kita dilepaskan dari wabah yang menimpa dunia sekarang ini, dan semoga saudara-saudara kita yang ditimpa musibah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sehat semua terhindar dari penyakit itu. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.